Storyblocks Audio. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Temanggang 2, Bapak Haji Muhammad Masduki SPD. Yang kami hormati para jajaran Dewan Guru beserta penjaga. Pada siang hari ini saya di sini sebagai pembawa acara dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif SDN Temanggang 2. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat penutup strip doa. Menempati acara yang pertama yakni pembukaan. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Hadiniyah As-Shalihah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pada acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Temanggang 2 kepada Bapak Haji Muhammad Masduki SPD. Kami persilakan. Binaan Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa binasta'in ala umri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru, Bapak penjaga sekolah SDN Temandan 2 yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang ini, tepatnya hari Sabtu 28 Oktober 2023, jam-jam seperti ini, jam-jamnya ngantuk karena apa? Habis sholat dulu. Kita bisa berjumpa kembali, bisa hadir memenuhi undangan kami, yaitu SDN Temandan 2, yaitu silaturahmi bersama, yang mana dengan temanya yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif SDN Temandan 2 di bawah kendali guru senior kita. Beliaunya adalah Bapak Handoko SPD, sekaligus guru calon penggerak, calon guru penggerak. Semua hadir, bisa tahu di ruangan yang sangat sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para murid kanjeng Nabi. Wa insyaallah melalui syafaatipun kanjeng Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semuanya di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru, Bapak penjaga sekolah SDN Temandan 2 yang kami muliakan, kami di sini mewakili panjenengan semuanya. Tapi sesuai dengan arahan pembawa acara tadi, saya dapat kegiatan yang kedua, memberikan sambutan. Ya, kita sambut bersama-sama saja, ya. Tidak ada istilah sambutan oleh kepala sekolah. Mau cuma ya, supaya tidak membebeli kita semuanya, sesuai aturan ya kita patuh pada pembawa acara. Saya akan mewakili panjenengan untuk memberikan sambutan. Yang pertama, atas kerawannya panjenengan saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Acara ini sesuai dengan tema aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini sangat produktif, sangat konstruktif, bukan destruktif. Produktif itu nanti insya Allah menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bisa kita rasakan pada peserta didik kita. Konstruktif artinya apa? Membangun pada diri kita sendiri. Karena apa? Kita semuanya adalah pendamping peserta didik kita, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ketepatan Bapak Handoko ini adalah inspiratif kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya seperti Pak Handoko. Amin amin Allahumma amin. Beliaunya adalah calon guru penggerak, yang mana dalam acara ini nanti akan menyaringkan atau bahasa Jawanya ngaturi Pak ya, ilmu beliau dari yang kemarin-kemarin yang diperoleh melalui workshop atau pertemuan-pertemuan yang diperoleh melalui Zoom meeting. Nah, siang hari ini nanti akan disampaikan secara gamblang. Nah, oleh karena itu saya atau kami selaku yang dituangkan di sini, insya Allah
akan selalu mendukung Pak Han, akan selalu menyupport baik secara moral dan sedikit-sedikit insya Allah secara material. Tapi insya Allah guru penggerak ini nanti endingnya kesejahteraannya akan diperhatikan oleh pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah sendiri sudah mengalokasikan melalui Kemendikbud. Pemerintah ingin memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, walaupun ada suara-suara yang tidak produktif, suara-suara yang tidak konstruktif, ngakai anggaran baik, gonta ganti kurikulum. Nah, itulah tugasnya pemerintah. Itulah tugasnya Kemendikbud. Karena Pak, kurikulum itu tidak permanen. Kurikulum itu berjalan menyesuaikan situasi dan kondisi. Betul Pak? Karena apa? Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kurikulum yang lama itu tidak cocok dengan yang sekarang, keadaan pendidikan yang sekarang. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendikbud secara bijak memberanikan diri untuk menyempurnakan kurikulum yang sekarang disebut kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah lembaga SDN Lemandang 2 sudah 2 tahun berjalan ini ikut menyukseskan implementasi kurikulum merdeka. Kemarin tahun 2022-2023 yaitu kelas 1 dan kelas 4. Dan sekarang tahun 2023, tahun 2024 kelas 3, kelas 2 dan kelas 5. Dan untuk tahun berikutnya kelas 3 dan kelas 6. Dan alhamdulillah Bapak Ibu guru semuanya sudah menyelesaikan yaitu sosialisasi IKM-nya melalui kemarin pertemuan di tingkat kecamatan melalui FK3S. Nah, untuk kelanjutan tahun berikutnya insya Allah akan diteruskan. Kebetulan saya sendiri selaku panitia penyelenggara di forum FK3S tentang sosialisasi IKM. Bapak Ibu yang kami hormati, kurikulum merdeka itu kalau kita rasakan bersama, namanya saja merdeka. Bahasa Inggrisnya kata bahan freedom, kebebasan. Belajar kok dipaksa. Nah, ini saya sangat mendukung sekali. Insya Allah panjenengan sangat mendukung sekali. Karena apa? Sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar itu tidak boleh dipaksa. Belajar itu timbul dari hati nuraninya sendiri. Nah, maksud dari apa yang saya sampaikan di sini sesuai dengan konteksnya yang sekarang yaitu kurikulum merdeka. Semuanya itu serba bebas, tapi kebebasan itu ada kendalinya Bapak Ibu. Tidak langsung dibiarkan terbebas atau selalu sebebas-bebasnya. Ya, nanti insya Allah hal ini akan dijabarkan oleh Pak Han selaku calon guru penggerak. Tapi tidak ada salahnya saya mengutip tadi, karena apa? Saya kemarin juga mengikuti sosialisasi IKM, yaitu melalui kelas 1, kelas 4, kelas 2, kelas 5. Dan insya Allah besok tahun yang akan datang juga kelas 3 dan kelas 4. Nah, mudah-mudahan acara ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panjenengan yang hadir di sini, ya, kata ikhlas harus menjadi selimut di hati kita, bukan selimut di badan, menyelimuti hati kita. Karena apa? Jenengan kalau ikhlas menerima ilmu, mendapatkan ilmu, itu nanti manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu. Manfaat untuk dirinya sendiri dan manfaat untuk orang lain. Saya pernah mendengar yang disampaikan oleh Pak Niam pada waktu pembelajaran di kelas. Nah, orang yang baik itu
Kata beliau adalah khairun nas anfa'un linnas. Selagi kita masih sehat, ya, selagi kita bisa apa yang kita miliki, insya Allah kemanfaatan itu nanti akan dipakai oleh orang lain. Bukannya dimanfaatkan orang, selalu bermanfaat untuk orang lain. Kalau sakit bermanfaat, tidak. Makanya dari awal saya katakan sehat. Ya. Insya Allah kalau sehat akan bermanfaat. Nah, bila mana seperti modernisasi kurikulum tadi, tujuannya adalah apa kira-kira? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mendidik peserta didik, supaya apa? Tidak ketinggalan oleh negara-negara di sekeliling Indonesia, tetangga, khususnya tetangga negara kita. Karena apa? Ini mestinya tidak boleh disampaikan dalam forum ini. Karena apa? Sama dengan memperkecil dirinya sendiri, mengkerdilkan dirinya sendiri. Tapi ini sebagai untuk motivasi kita bersama. Masa sama Vietnam saja kalah? Indeks pendidikan Indonesia itu kalah dengan Vietnam. Pak, seperti negara Eropa itu Pak, Finlandia, malah sekarang jauh. Finlandia itu negara yang amat modern sekali dalam dunia pendidikan. Nah ini kemarin saya juga mendengar berita, bahkan melihat langsung tenaga pendidik yang ada di Finlandia itu gajinya 250 juta. Tapi kalau dibandingkan di sini seperberapanya. Tapi Bapak Ibu, walaupun gajinya tinggi, tapi kalau hatinya tidak diselimuti dengan keikhlasan, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Nah, sekarang saya tanya, memperoleh gaji tinggi tapi tidak ikhlas, walaupun gajinya pas-pasan tapi ikhlas. Pak, saya memilih yang kedua-keduanya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita ikhlas, insya Allah endingnya bagus, endingnya baik. Kan dikondisikan dengan ekonomi negara yang ada di negara kita yang sekarang. Karena negara kita masih dalam taraf negara yang sedang membangun atau negara berkembang. Insya Allah melalui APBN dengan 20%-nya negara Indonesia tahun 2045 akan menjadi negara emas, khususnya dalam bidang pendidikan. Tepuk tangan. Ini kalau saya panjang lebarkan, waktunya saya belum sendiri bahkan. Nanti panjenengan waktunya kurang. Padahal materi yang sangat penting itu dipahami. Tapi saya hanya memberikan sambutan. Kurang elok kalau hal ini akan saya panjangkan. Terima kasih atas segala perhatian panjenengan. Mudah-mudahan acara ini dengan keikhlasan manapun panjenengan, Allah selalu meridhoi kita dan dilancarkan kegiatan ini sukses dan sukses dan sukses dan ilmunya barokah. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Mas Duki yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yakni sesi diseminasi atau pemateri yang akan disampaikan oleh Bapak Handoko. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa yang kami hormati Bapak Haji Mas Duki Sarjana Pendidikan, yang kami hormati rekan-rekan guru sejawat SDN Temandang 2 Kecamatan Merak Kabupaten Tuban. Alhamdulillah siang hari ini selepas siswa pulang sekolah kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif yang diharapkan nanti akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara.
Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah suri tauladan kita yang kita patut jadikan contoh dalam kehidupan di dunia ini agar mencapai kebahagiaan nantinya kelak di akhirat. Amin 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 amin. Langsung saja Bapak Ibu rekan sejawat sekalian, mohon maaf sekali bahwa saya di depan Anda sekalian ini bukan karena saya yang paling pandai atau paling pintar, tetapi semata-mata karena ini adalah salah satu bentuk bakti kepada negeri kita tercinta Indonesia Raya, di mana kita sebagai ASN, sebagai agen pemerintah untuk mensukseskan khususnya bidang pendidikan di Indonesia. Dan tidak lain dan tidak bukan, ini adalah amanah undang-undang, yaitu tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua kalinya, terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang mau meluangkan waktu hadir dalam aksi nyata diseminasi budaya positif ini. Saya merasa ini adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya. Dukungan dari Bapak Ibu rekan guru SDN Temanggung 2 yang mungkin saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya rasa terima kasih yang saya haturkan, dan semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat. Amin amin Allahumma. Langsung saja memasuki materi Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena saya adalah rekan sejawat jadi tidak perlu perkenalan. Yang saya perkenalkan di sini mungkin adalah fasilitator saya, Ibu Evita Sukarlin, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian pengajar praktik yaitu Ibu Kasmi, Sarjana Pendidikan. Beliau berdua inilah yang membimbing saya dalam CPP Angkatan 9 tahun 2023. Berikutnya, tujuan pembelajaran khusus dalam aksi di modul ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, konsep-konsep kunci atau konsep-konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah paradigma belajar. Paradigma ini adalah cara berpikir kita. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Konsep-konsep inti yang pertama adalah paradigma belajar. Bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon, ada aksi reaksi, dikeplak malas ngeplak, nah seperti itu stimulus respon, kepada pendekatan teori kontrol, dikeplak orang balas tapi sabar. Nah seperti itu, kira-kira begitu kasarannya. Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Ini sampai pada frase paradigma Anda, maknanya adalah pola berpikir, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Saya beri sedikit gambaran. Ibu Fia memandang minuman dingin adalah sesuatu yang pokok,
sesuatu yang harus ada. Sedangkan Pak Ali tidak demikian halnya. Nah, mengapa demikian? Ini yang menjadi penentu adalah paradigma, pola berpikir. Saya harus ada es ketika saya makan misalnya, dan saya memang suka es. Tapi kalau Pak Ali atau selainnya yang berparadigma seperti Pak Ali tidak akan begitu, maka tidak boleh kita mengatakan es harus ada pada kita. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, kira-kira paradigma belajar. Kita lanjutkan pada penjelasan paradigma belajar yang selanjutnya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Paradigma dari stimulus respon kita ubah menjadi teori berdasarkan teori kontrol. Realitas kita itu sama, manusia sama, semuanya bahagia, kebutuhannya kita sama, nasi putih. Belum tentu, karena ada yang terkena diabetes sehingga dia berubah mindsetnya, kalau saya makan nasi putih maka saya tidak akan bisa menjaga kesehatan, sehingga nasi putih itu tidak menjadi hal yang seurgen orang lain bagi saya, seperti itu. Jadi realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Ini menurut teori kontrol. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita lihat lampu, orang lain juga lihat lampu. Fisiknya memang sama, tetapi apa yang ditangkap, apa yang dimaknai dari lampu ini berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini menurut teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Penggiringan opini dan lain-lain. Wong iku ngono lho, wong iku ngono. Seperti itu. Jadi dia bercerita kepada pihak ketiga, menggiring opininya agar sama dengan dia. Padahal orang itu juga berhak memiliki penilaian. Jadi semua orang digiring untuk beropini sama seperti dia, berpandangan sama dengan dia. Padahal masing-masing orang memiliki pandangan sendiri. Seperti Pak Nyam senang dengan saya, bisa jadi Pak Jupri untuk gak pakai senang juga, misalnya begitu. Jadi masing-masing punya penilaian sendiri. Inilah paradigma belajar kita. Mengakses PNM misalnya, kalau Pak Nyam geteng, nek paham rada kendul misalnya. Karena memang beda-beda Bapak Ibu ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau saya di bawah, di atasan, mikirnya stimulus respon seperti itu. Padahal berdasarkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita dipaksa menurut orang lain tidak bisa. Bawahan atau kuli. Padahal si kuli, kalau berdasarkan teori kontrol, saya itu hanya bisa saya kendalikan diri sendiri. Saya tidak bisa dikontrol-kontrol. Saya tidak suka sama orang itu misalnya, Pak Mandornya misalnya begitu. Nah, berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Ketika kita membujuk anak kita, lalu kita akan memaksa dia karena bujukan kita gagal. Maka kita pasti akan memaksanya. Itu stimulus respon tadi. Yang mau keplak ya, aku mau keplak ya, kita keplak. Asalnya gitu. Ada aksi reaksi. Sedangkan pada teori kontrol ini tidak memaksakan sesuatu, tetapi kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Gaya pengasuhannya orang tua terhadap anak ya sudah ini gak belum karpet. Nah, konsensus tercipta, kolaborasi terbentuk sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru yang lebih bijak. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Aku atasan gue bawa ya aku menang gue kalah, seperti itu. Atau bawahannya berkhianat kepada atasan, otak gawe ini berbujar kabeh begitu. Kalau terjadi pada orang tua dan gaya pengasuhannya di rumah misalnya, model berpikir menang kalah. Gue tak sama nih ngaji, menang orang tuanya, kalah anaknya. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita berdasarkan teori kontrol, maka model berpikir win-win solution, sama-sama menang. Nah, sama gue
belum sing mau, belum banget tak ibu. Nah seperti itu, jadi anak tidak kalah. Kira tak sama nih, berarti kan dia kalah posisinya. Karena dia yang berkuasa, orang tuanya berkuasa pegang uang. Nah seperti itu kita pelajari bersama-sama. Mohon maaf Bapak Ibu, Bapak Mas Budi, saya juga baru belajar mendapatkan pelajaran ini di CGP ini. Jadi saya juga masih belajar, bukan berarti saya lebih pandai dari Bapak Ibu sekalian. Konsep kunci yang kedua yaitu disiplin positif. Tadi ada 6 paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restriksi, dan 6 yang keenam di akhir kelas dan ketiga restitusi. Tadi aduh Bapak pendidikan kita diajar di Wangkara dan beliau ini masya Allah. Setelah saya buka bukunya, saya sampai ternyuh. Ternyata beliau itu, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Seperti tadi, sang kuli tidak terjajah oleh sang mandor, jadi dirinya merdeka. Disitulah ada disiplin yang kuat. Karena dia merdeka, maka justru malah dia akan memiliki disiplin yang kuat. Bagaimana bisa begitu? Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja seperti kalau kita lihat cakap melakukan self-disiplin, tidak memadai ilmu mendisiplinkan diri, wajib penguasa lain datang mendisiplinkan diri kita. Pada diri anak misalnya, belum sampai padanya pengetahuan yang terstruktur seperti bangunan kokoh kuat yang kompleks untuk berperilaku baik, berperilaku tertib, belum sampai. Mereka tetap harus kita disiplinkan. Akan tetapi dalam hal penguasa lain mendisiplinkan ini, maka harus menggunakan disiplin yang positif. Disiplin yang positif ini kita hindari yang tadi, disiplin lurus respon menuju ke teori kontrol. Itu diajar di Wangkara, pemikiran konsepsi pilar dan sikap merdeka cetakan 5 2013. Adapun definisi kata merdeka, merdeka itu kita ibaratkan dengan ikhlas. Ono umum ini, karena umum ini, seperti itu kayaknya. Kalau menurut saya ini, mardika itu ikut jarwonya. Nora wong lepasin pamrih, nging uga kuat kuasa mandiri kaya wong. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Diperintah yo pegawai apik. Diperintah yo sinau nek bocah-bocah. Diperintah yo buang sampah ning tempat sampah. Seperti itu. Akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen. Ini seorang praktisi pendidikan ahli. Bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kita disiplin, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Dan ini kita rasakan kebenarannya. Ketika kita menjadi seorang guru dan guru itu teladan kita ikuti saja. Tingkah tanduknya, tingkah lakunya, apa yang beliau katakan, kita ikuti. Seperti kita itu ingin menjadi seperti itu gitu. Ada cita-cita, ada motivasi intrinsik, itulah yang disebut menjadi esensi daripada budaya positif ini. Motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri sehingga tidak terpengaruh oleh pihak luar. Diberi reward juga tidak terpengaruh, diberi punishment atau hukuman juga tak terpengaruh, diberi penghargaan juga tidak ada pengaruh. Ya konsisten berbuat seperti itu. Ini yang disebut dengan disiplin positif yang tumbuh dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian,
motivasi intrinsik ini sering kita jumpai ketika kita hubungan dengan mendapat hidayah. Hidayah itu seperti kita mendapat ilmu dari seorang kiai atau ustadz, kemudian kita setuju, kita sepakati kebenarannya, lalu menjadi pedoman kita. Itulah nilai-nilai kebajikan universal. Disebut nilai-nilai kebajikan universal kenapa? Karena terlepas dari latar belakang suku, agama, negara, etnis, ataupun dari sumber-sumber yang lain yang parasial. Disebut universal ini disepakati. Wong Hindu misalnya sedekah itu apik, wong Islam sedekah ya apik, wong Kristen sedekah ya apik. Nah itu disebut kebajikan universal. Menjaga keselamatan baik wong Buddha, wong ateis, wong komunis, wong Islam, wong Yahudi, semua sepakat bahwa keselamatan itu baik, maka itu disebut nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan pertanggungjawaban atau fair and orderly health itulah selalu menjadi sisi hak dan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Dan Bapak Ibu terasa agak panjang yang poin 2 ini, tapi percayalah nanti yang poin berikutnya hanya 1 slide. Nilai-nilai kebajikan universal artinya adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Seperti orang Jepang ini Bapak Ibu, Masya Allah, disiplinnya luar biasa. Ketika masuk rumah, sandal itu langsung dilepas, diletakkan di rak, tidak pernah dibiarkan begitu saja. Ada ataupun tidak ada orang. Luar biasa. Ini contoh kecil. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar, semacam payung hukum yang melegitimasi, mengakui bahwa itu baik. Dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Itu tadi saya sempat menyinggung seperti hidayah. Kita mendapat hidayah, lalu kita yakin, lalu kita lakukan. Terlepas dari pihak luar, tidak ada pengaruh. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi Bapak Ibu, setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Dan selanjutnya Diane Bowson 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini tadi motivasi intrinsiknya dari dalam diri, bukan dari luar. Orang wong, aku tak maca resik. Orang wong enggak begitu. Aku tak maca karena ada kepala sekolah, saya tak pencitraan misalnya gitu. Kalau nggak ada, ya saya biasa-biasa saja, misalnya begitu. Kalau anak-anak begitu, kita guru masuk, anak-anak langsung duduk, gimana itu pencitraannya begitu. Jadi motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Berkaitan dengan tujuan manusia dalam berbuat, maka di konsep kunci nomor 3 nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini contoh-contoh nilai kebajikan tadi yang disepakati di seluruh dunia, terlepas dari suku, latar belakang, agama, ras, negara dan lain-lain. Seperti profil pelajar Pancasila ini adalah nilai-nilai kebajikan. Maka mari saya mengajak saya diri sendiri untuk mensukseskan program Kementerian Pendidikan ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu ini saja saya rasa sudah sangat luar biasa dampaknya untuk negara kita ini. Kalau sudah beriman, pasti dia akan nanti jujur, pasti dia akan nanti disiplin sholat, pasti dia akan nanti kerja keras, pasti dia akan nanti rajin mengaji dan seterusnya.
mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, menurut IBO Primary Years Program itu tadi ada toleransi, rasa hormat, integritas dan lain. Menurut 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation (IHF), cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini terlepas dari agama, Bapak Ibu sekalian, terlepas dari background negara, latar belakang suku dan yang lainnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke konsep-konsep kunci yang ketiga. Nah, ini tadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita pergi ke pasar, kita pergi bekerja, kita pergi ke alun-alun, pasti semuanya ada motivasi di balik itu. Pasti. Tidak mungkin orang berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Tidak mungkin. Walaupun kalau orang itu jalan-jalan keliling sawah, memang tujuannya ada di situ, keliling sawah. Gitu. Jadi luar biasa materi dari modul di Guru Penggerak ini. Saya pribadi mengimbau teman-teman untuk mendaftar ke PSBB untuk saya ini merekomendasikan teman-teman. Baik, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak jangan sampai tidak mengerjakan PR ya. Nanti kalau nggak mengerjakan PR diberi sanksi berdiri. Nah, ini menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Contohnya seperti ini, sehingga anak-anak buat negara PR. Seperti saya dulu juga begitu, Mas Yuki, ketika ada USBN, zamannya dikejar ada 6, itu kalau kita ngedrill kan, apa loh 10 ini negara ASEAN, gak jeblok. Seperti itu, jadi sehingga anak-anak itu ngapalkan itu bukan karena motivasi intrinsiknya, tapi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang pilih tangganya mergo sungkan aku kan tidak pernah pilih seperti itu juga termasuk Bapak Ibu mungkin menurut penilaian saya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jangan-jangan saya di depan ini juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya pastikan bahwa saya berada di depan ini insya Allah tidak. Saya hanya berusaha berniat menjadi ASN, berbakti kepada negeri. Sudah, itu saja. Tidak ada lebih. Nanti kalau ada pencapaian-pencapaian di belakangnya itu bonus dari Allah SWT, itu saja. Jadi saya tidak bersedih ketika gagal, saya juga tidak terlampau pongah jika berhasil. Jadi itu saja yang jadi pedoman saya. Semoga saya diberi keistiqomahan dan semoga Bapak Ibu sekalian mendoakan saya agar menjadi manusia yang ikhlas berbakti untuk negeri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu, motivasi ketiga inilah yang ditekankan oleh negara. Motivasi ketiga inilah yang ditekankan agar kita jalan. Kita sebagai guru tentu ketika ujian seleksi pasti ada wawancara. Motivasi apa yang mendorong Anda mendaftar? Pasti begitu. Dari awal sudah saya kondisikan, saya punya motivasi ingin berbakti kepada negeri saya. Negeri saya telah menaungi saya dan memberi rasa aman. Negeri saya telah memberi tempat hidup, tempat bermain, tempat belajar, membangunkan sekolah, membuat jalan dan lain-lain fasilitas sarana prasarana wilayah. Ini merupakan bentuk sumbangsih negara kepada rakyatnya. Maka sebaliknya rakyatnya bagaimana caranya berbakti kepada negara. Nah, nilai-nilai yang mereka percaya ini apa? Misalnya, saya beri contoh baru-baru ini Pak Mas Duki selalu menekankan ketika ada adzan dan wudu dan sholat. Ini nilai-nilai yang harus ditanamkan dan harus kita lakukan. Mulai sholat ini sholat HP, semua amal ibadah ya HP. Nah, itu sudah cukup sebagai rumus paten misalnya. Rumus sholat HP insya Allah semua perbuatan HP. Oh gitu. Ya, mari kita lakukan itu.
Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah SWT. Baik, itu konsep-konsep kunci tentang motivasi perilaku manusia. Itu saya ulang lagi bahwa yang ketiga inilah yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia untuk kita jalankan sebagai guru. Kita datang dari rumah nyating sumber gawe, ngulang bocah, dan bocah kuwi mau ora iso dadi iso, dan bocah kuwi mau ora mampu dadi mampu, dan bocah kuwi mau ora mudeng dari mudeng. Itu aja menurut saya sudah lebih dari cukup kalau kita istiqomah. Untuk berikutnya yang keempat, 4, 5 dan 6 ini tinggal beberapa slide saja. Konsep-konsep kunci yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata motivasi kita bertindak berperilaku tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar. Kemarin pernah saya singgung di waktu pernah di kantor. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita nabung karena kita ingin beli mobil, kita belajar karena kita ingin pintar, kita bekerja karena agar kita mendapat penghasilan. Itulah hal-hal yang melatar belakang kebutuhan dasar. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yakni bertahan hidup. Kita kerja pasti ingin bertahan hidup dan oleh penghasilan dan bisa boleh makan. Macam bahasanya lebih yang Pak Mas kesannya yang dipahami kesannya dulu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kita dimanapun kita berada pasti senang kalau kita diterima, mendapat tempat, dihormati. Seperti Pak Pur tadi mendapat tempat di sana menjadi pembawa Pancasila itu. Tadi Pak Pur sempat bicara sama saya juga, Pak sudah loh ini sudah. Terus Pak Mas itu bilang tadi, bilang waktu tadi Pak. Nah Pak Pur tidak pernah gitu Pak. Nanti Mas dan gimana? Yang malah bagus Pak. Itu karena saya belajar dari sini Pak. Dulunya nggak tahu, saya itu tadi ngomong sama teman-teman bahwa saya itu keliru jadi guru selama ini. Ya Allah, bocah kok tak keblomi. Saya itu wajib Pak Mas bikin. Terus lanjut pulau nanti mungkin kalian fasilitator pulau tobat guru betul-betul lari loh. Yang ketiga, kebebasan. Yang kebebasan ini banyak kita jumpai juga, misalnya dalam mengajar kita itu diberi kebebasan, makanya diberlakukan merdeka mengajar. Tapi bukan kebebasan yang konotasinya negatif. Kebebasan tidak ada rendah. Kebebasan itu dalam mengajar, baik itu metode, baik itu caranya, kemudian medianya, itu kita diberi kebebasan, tidak terkekang takut dalam satu bentuk seperti itu maksudnya. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan, anak itu senang bermain. Ketika bermain, dia sampai di dalam kelas saja main bola, maka itu memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Sedangkan yang kebebasan tadi juga begitu, hal kaitannya dengan bermain. Anak-anak kita berikan kebebasan seperti diferensiasi produk dalam menyajikan hasil belajarnya, bisa dengan cerita, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan metode yang lain. Kalau kita di guru penggerak ini, ketika setor tugas bisa berupa video, bisa berupa PPT, bisa berupa PDF, juga bisa berupa artikel tulisan yang ditulis di blog. Jadi ini disebut diferensiasi produk dari belajarnya. Nah, kita terapkan itu ke anak-anak juga nantinya, insya Allah dalam pembelajaran berdiferensiasi di modul berikutnya, tetapi tidak pada aksi nyata ini. Kemudian kesenangan dan penguasaan, anak-anak itu sering kita lihat bertengkar karena hal ini, penguasaan. Fa'il sering ditunjuk-tunjuk, sering tunjuk-tunjuk temannya, ngatur-ngatur temannya. Sedangkan temannya juga memiliki kebutuhan akan kebebasan, maka bertentanganlah ini sehingga terjadi bergelutan, tukaran dan seterusnya.
Maka ketika anak-anak kita sadarkan ini, maka mereka akan tertib insya Allah. Sangat tertib, sangat mengerti. Anak-anak itu paham kok Pak, Ibu. Kita dewasakan mereka lebih awal dengan cara-cara ini, kita sadarkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Slide selanjutnya adalah posisi kontrol yang berikutnya. Konsep kunci selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini menurut Dr. William Glaser dan Gosen kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang dilakukan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum. Nek ora gelem ngene, duduk. Nek ora gelem ngene, ngadeg. Nek ora gelem ngene, cewek dan seterusnya. Membuat yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Berikutnya agar kita lebih jelas tentang posisi kontrol, Bapak Ibu saya aturi untuk nyimak video ini. Makanya sayuran jarang sakit, vitamin yang banyak, sehat itu gak ada. Ini 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru, dipraktekkan oleh pemeran yang sama, dan video ini dibuat oleh Kementerian Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren.
Maaf Bu. Lu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Ren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Ren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian mau mengenal alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Aren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Aren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Aren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Aren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya dan telah berkenan menonton kelima posisi kontrol. Kelima posisi kontrol guru yang semuanya saya rasa pernah saya alami. Ini sedikit lagi Pak ya. Kira-kira di manakah kita saat ini Bapak Ibu sebelum kita melihat video tadi? Kalau saya jujur di sekolah saya pernah menjadi angka 1 yaitu penghukum. Saya pernah menjadi angka 4 dan saya pernah menjadi angka 3. Yang belum pernah nomor 5. Yang nomor 2 juga pernah membuat resah besar. Maksudnya gak sakit paham seperti itu. Kalau boleh saya tanya satu-satu, Bu Mei pernah di nomor berapa atau sekarang di nomor berapa? Bu Mei 1, 2, 3, 4 sama kayak itu. Kalau Ali boleh Ali. Ini biasanya kan kalau menurut saya masuk di PK. Guru BK ya. Karena posisi kontrol untuk mengarahkan anak-anak Betul.
Iya, memang benar. Saya 1, 2, 3 itu. Iya, Pak Ali 1, 2, 3. Kalau Bu Ari benar. 1, 2, 3, 4 kode paham. Kalau Bu Mei Bu Fia, 1 sampai 4. Kalau Bu Sari sama. Pak Jibri belum ya. Sama saya juga belum. Baru tahu di CGP ini Bapak Ibu. Saya itu banyak Pak Jimas ternyata ilmunya CGP. Semoga saja Allah mendengar doa saya dan mengabulkan doa saya. Semua guru-guru SMA dan 2 nanti lolos CGP. Kalau Pak Niam bagaimana Pak Niam? 1 sampai 3. Iya. Jadi kami sekali lagi mohon doa restu dari Bapak Haji Mas Duki selaku orang tua. Kita tidak tahu dari mulut siapa Allah mengabulkan doa. Jadi lebih baik kita minta doa dari orang-orang lain selain kita. Apalagi yang kita kenal dengan orang-orang soleh itu doanya insya Allah mustajab. Terakhir untuk konsep-konsep kunci Bapak sekalian yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini juga kita ada video sedikit sebentar yang pernah saya praktekkan karena CGP ditagih atau dikondisikan untuk mempraktekkan ilmu itu karena dia harus menjadi agen bukan role model ya karena CGP juga orang-orang yang terbatas. CGP juga banyak keterbatasan sehingga bukan role model akan tetapi agen yang menularkan ini mendiseminasikan ini kepada rekan guru sejawat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai motor? Monggo dijawab. Kira-kira jawabannya seperti itu ya. Untuk keselamatan. Betul? Iya. Sekarang yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap kali? Ini Pak Ali pasti expert nih Pak Ali. Tentu untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, kesehatan dan keselamatan itulah Bapak Ibu yang disebut dengan suatu keyakinan. Wong Kristen yo menompo, wong Hindu yo nompo, wong Inggris yo nompo, wong Amerika yo nompo. Nek keselamatan itu nilai-nilai yang kita yakini, maka kita berperilaku bersikap itu berdasarkan keyakinan kita. Itulah yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Baik itu tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Nah, keyakinan ini akan menekankan kita untuk memotivasi dari dalam, sehingga muncul motivasi intrinsik tadi seperti seorang yang mendapat hidayah dari Allah. Orang nggak preman, nggak belum sholat, nggak belum sengape menurut agama, ternyata dapat hidayah. Dia meninggalkan semua kebiasaan buruknya, obat lalu taat beragama. Itu seperti itu kayaknya. Kalau saya sendiri yang menginterpretasikan, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, ada atau tidak ada orang lain di sekitarnya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna seperti yang tertera di sini. Peraturan akademik tabel 2017. Banyak sekali, akan tetapi itu dikesankan tanpa makna. Nah, untuk segitiga restitusi, ini tinggal satu video saja, Bapak Ibu, saya mohon waktunya. Satu video ini berdurasi mungkin hanya 12 menit. Saya ambilkan intinya saja apa yang telah saya lakukan di SDN Mandang saya kepada murid saya. 9 menit Bapak Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada apa-apa, silakan. Evan, kamu mengapa ada dalam sana? Saya kesiangan Pak. Apa dulu tidak ada yang mengundang kamu? Apakah kamu tidur larut malam, Evan? Saya tidur jam 9 Pak. Tidak larut malam. Terus di rumah apa nggak ada ayah, ibu dan keluarga yang lain di undang-undang? Tidak ada Pak. Mereka sudah pergi bekerja. Baik, Evan, apakah kamu ingat sesuai kesepakatan kelas kita akan belajar bersama setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 6 untuk mengikuti jam tambahan belajar. Pak, saya akan mengambil penting dalam untuk kepada ibu. Baiklah, tidak mengapa Evan. Mari kita berikan. Mungkin ada cara lain agar kamu bisa paham lebih baik. Mungkin saya bisa minta tolong untuk membangun saya Pak. Apakah kamu punya HP? Iya. Nah, bagaimana kalau kamu aktifkan alarm di HP? Oh iya Pak, saya akan atur alarm juga agar bisa bangun lebih pagi. Nah, itu dia. Mungkin dengan begitu kamu bisa konsultasi dan berbincang. Oke, kita semangat ya. Terima kasih ya. Silakan dibantu. Baiklah, tidak mengapa Evan. Mari kita berikan. Mungkin ada cara lain agar kamu bisa paham lebih baik. Mungkin saya bisa minta tolong untuk membangun saya Pak. Apakah kamu punya HP? Iya. Nah, bagaimana kalau kamu aktifkan alarm di HP? Oh iya Pak, saya akan atur alarm juga agar bisa bangun lebih pagi. Nah, itu dia. Mungkin dengan begitu kamu bisa konsultasi dan berbincang. Oke, kita semangat ya. Terima kasih ya. Silakan dibantu.
Ibu sekalian yang telah berkenan untuk menyimak video tadi. Dan tak terasa 1 jam sudah kita berjumpa pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, dan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap Bapak pimpinan, Pak Haji Muhammad Masduki Ustaz Dalam Pendidikan dan teman-teman yang lain atas dukungan moral, dukungan keyakinan, motivasi, dan hal-hal yang tidak saya bisa sebutkan. Sekali lagi semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semuanya. Semoga ilmu yang kita peroleh dan kita pelajari pada kesempatan hari ini dapat kita terapkan dengan maksimal sehingga berkemajuanlah setiap teman berjuang sehingga membawa dampak yang baik kepada anak didik kita. Dari saya, apabila ada yang kurang berkenan, saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Menempati acara yang terakhir yakni penutup strip doa, saya di sini sebagai pembawa acara pamit undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup itu dari saya. Selanjutnya akan ditutup doa oleh Bapak Fatmul Ni'am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fatmul Ni'am kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadini as-salihah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muwaffiqan, hamdan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka khairal 'amali wa ta'atina min al-'amali shalihah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal salihin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية من الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة من الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرة الموت ونجاة من النار ورحمة الرزق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Storybox Audio. Storybox Audio. Storybox Audio.